lagi di cerita Bundo. Pagi ini Bundo mau jalan-jalan dulu sekeluarga ke Gunung Tidar, Magelang. Yang belum pernah ke Gunung Tidar, yuk ikutin Bundo, kita jalan-jalan lihat Gunung Tidar. Nah, yang di depan itu kelihatan ada bukit kan? Gunung Tidar terletak di tengah-tengah pusat kota Magelang. Ketinggiannya sekitar 503 meter dari permukaan laut. Nah, ini dia gerbang masuk kawasan Gunung Tidar. Keberadaan gunung ini tidak bisa dipisahkan dari Akademi Militer. Lembah Tidar merupakan Cikawas Candra di Muka pencetak perwira pejuang Saptamarga. Nah, sebelah kiri ini pintu masuknya. Kawasannya bersih dan sangat terawat. Jarang kita menemukan sampah-sampah bertebaran di sini. Hawanya juga terasa sejuk sekali. Sebelum naik, kita beli tiket masuknya dulu ya. Harga retribusi masuk kawasan wisata Gunung Tidar ini hanya Rp3.000 per orang. Sebelum menaiki Gunung Tidar, kita bisa melihat dulu denah Gunung Tidar ini. Di sini juga ada tata tertib untuk pengunjung Gunung Tidar. Rutenya juga disediakan supaya kita tidak salah jalan. Ini permulaan naik. Biasanya jika weekend banyak yang olahraga juga di sini. Dan sebenarnya akan lebih aman jika kita mengenakan sepatu anti selip. Anak-anak tangganya di sini lumayan licin. Di Gunung Tidar ini juga ada populasi monyet ekor panjang. Bahkan pada tahun 2020 populasinya capai 400 ekor. Wah, banyak banget ya. Monyet ekor panjang ini hidupnya berkoloni. Seminggu Pemkot Kota Magelang bisa menyediakan 50 kilo buah dan 30 kilo ketela untuk memberi makanan kepada monyet ekor panjang ini. Saat mendaki Gunung Tidar, kita juga akan menjumpai beberapa makam-makam Tionghoa dari orang-orang Cina terdahulu yang dimakamkan di sini. Berdasarkan data, sebelum kelenteng Lyeongbokgyo dibangun, orang-orang Cina sudah lama menetap di kota Magelang. Pada kisaran pertengahan tahun 1800-an, ada 3 area pemakaman Tionghoa, yaitu di Gunung Tidar ini, Bogeman, dan Bayeman. Hal ini sesuai dengan Hong Shui, yaitu di lereng tanah ataupun di ketinggian. Oh iya, Gunung Tidar ini dilengkapi 500 anak tangga untuk mencapai puncak Gunung Tidar. Hanya memerlukan waktu 30 menit saja hingga mencapai puncak gunung. Jika kita merasa kelelahan, disediakan tempat duduk di tengah-tengah perbukitan untuk melepas lelah sejenak. Sembari istirahat, kita bisa menikmati keindahan alam Gunung Tidar. Saya rasa menaiki puncak Gunung Tidar ini adalah tempat yang tepat untuk olahraga pernafasan. Di pertengahan lereng gunung ini, kita akan menemukan rute selanjutnya, yaitu makam Syekh Subakir dan makam Kiai Sepanjang. Ditemani kucing lucu ini, sepertinya kita akan istirahat kembali. Nah, di sebelah kanan ini kita akan melewati makam Syekh Subakir. Syekh Subakir dipercaya sebagai ulama generasi pertama sebelum Wali Songo datang ke tanah Jawa dalam menyebarkan agama Islam.
Beliau adalah ulama keturunan Persia yang diutus oleh Sultan Turki untuk datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa sekitar tahun 1404 Masehi. Berdasarkan sumber lain, beliau juga menyebarkan agama Islam bersama paman beliau yang bernama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Syekh Subakir adalah seorang pengusaha ulung atau beliau adalah seorang pedagang. Selain berdakwah, beliau juga seorang ahli ruqyah. Bahkan beliau adalah seorang ahli ekologi. Tidak jauh dari makam Syekh Subakir, kita akan menjumpai makam Kiai Sepanjang. Kiai Sepanjang ini bukanlah seorang tokoh, melainkan sebuah tombak berukuran 7 meter milik Syekh Subakir. Nah, sahabat Bundo, sekarang kita sudah sampai di puncak Gunung Tidar. Konon berdasarkan kisah cerita Jawa bahwa paku bumi Pulau Jawa berada di puncak Gunung Tidar ini. Paku bumi Pulau Jawa berada di puncak Gunung Tidar yang berupa tugu dengan simbol huruf Sa dalam aksara Jawa pada ketiga sisinya. Tugu inilah yang diyakini sebagai pakunya tanah Jawa. Sejak saat itu, Pulau Jawa dihuni oleh bangsa jin dan masyarakatnya sebagian besar memiliki ilmu kanuragan. Hingga akhirnya Syekh Subakir datang mensucikan Pulau Jawa dari kemusyrikan dan berdakwah di tanah Jawa. Kalau yang ini adalah monumen tanah air satu bangsa. Merupakan tanda bahwa Kota Magelang dulu pernah menjadi tuan rumah penyelenggara Hari Olahraga Nasional ke-34 pada tanggal 9 September 2017. Tidak jauh dari monumen tanah air satu bangsa, kita akan menemukan sebuah tugu putih tinggi yang disebut dengan Tugu Besar Akademi Militer. Ini adalah sebuah pohon beringin yang mungkin sudah berusia ratusan tahun. Di bawah pohon ini terdapat sebuah nisan kecil bertuliskan makam Pangeran Purbaya. Konon tempat ini pernah digunakan oleh Pangeran Purbaya untuk bertapa. Di sisi timur puncak Gunung Tidar terdapat gardu pandang yang bernama Gardu Pandang Taman Elang. Dari sini pengunjung bisa melihat pemandangan matahari terbit serta Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Di bawah gardu pandang ini terdapat situs makam terakhir yaitu makam Kiai Semar. Tapi bukan Kiai Semar dalam perwayangan, melainkan jin penunggu Gunung Tidar waktu itu yang berhasil dilumpuhkan oleh Syekh Subakir. Setelah puas melihat-lihat situs legenda Pulau Jawa di puncak Gunung Tidar, saatnya kita kembali turun ke bawah. Saat turun, kami sempat bertemu dengan beberapa peziarah di makam Kiai Sepanjang. Dan kita juga melewati kembali makam Syekh Subakir. Saat turun, anak-anak berharap bisa bertemu dengan monyet ekor panjang. Namun, setelah menyusuri jalan turun, kami tak kunjung menemukan seekor monyet pun yang melintas. Mungkin monyet-monyet tersebut masih kenyang dan kami juga tidak membawa makanan untuk diberikan kepada monyet tersebut. Dan memang sebaiknya kita tidak boleh sembarangan memberi makan monyet-monyet itu. Ternyata ada satu monyet yang sedang kelaparan. Dia tertarik melihat kacang yang dipegang oleh ayah. Tak lama setelah itu, ada petugas yang membawa buah-buahan untuk makan siang para monyet ekor panjang. Karena waktu masih pagi, jadi sepertinya monyet-monyet tersebut belum terlalu lapar sehingga belum banyak yang turun ketika melihat petugas membawa makanan atau buah-buahan di tempat makan khusus para monyet. Seru juga ya jalan-jalan ke puncak Gunung Tidar. Bagi sahabat Bundo yang ingin healing, bisa menjadikan Gunung Tidar sebagai destinasi wisata saat liburan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video cerita Bundo berikutnya. Assalamualaikum.